Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ekonomi ini berfokus pada pilihan dan juga alokasi sumber daya baik oleh individu, rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah. Kedengarannya simpel, tapi maknanya dalam banget. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Coba bayangin, setiap hari kita cuma punya waktu 24 jam. Uang di dompet nggak bisa buat beli semua yang kita mau. Perusahaan cuma punya sekian banyak tenaga kerja dan juga bahan baku. Negara juga punya anggaran yang terbatas. Itulah yang dimaksud dengan sumber daya yang terbatas. Dan disitulah ilmu ekonomi mulai bekerja. Ya, kebutuhan manusia tuh nggak pernah selesai. Hari ini kita butuh makan. Besok kita pengen liburan. Atau mungkin minggu depan pengen HP baru. Manusia selalu punya keinginan baru dalam setiap waktu. Jadi, gimana ya caranya memenuhi semua kebutuhan itu kalau sumber dayanya terbatas? Caranya dengan membuat pilihan yang tepat. Dan ilmu ekonomi ini membantu kita untuk membuat pilihan itu. Ekonomi fokus pada pilihan dan juga alokasi sumber daya. Misalnya nih, kamu punya uang 50.000. Mau dipakai buat apa? Buat isi bensin, buat nongkrong, atau buat beli pulsa. Atau bisa juga pemerintah harus mutusin, bangun rumah sakit dulu atau jalan tol dulu ya. Setiap pilihan pasti punya biaya peluang, yang artinya ketika kita memilih satu hal, kita harus mengorbankan hal yang lain. Contoh sederhana nih dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pelajar menyisihkan uang 5.000 dari uang jajannya untuk ditabung. Hal tersebut termasuk ke dalam ilmu ekonomi karena pelajar tersebut membuat keputusan untuk menunda konsumsi sekarang demi kepentingan masa depan. Ini berkaitan dengan konsep pengelolaan sumber daya dan juga perencanaan ekonomi pribadi. Contoh lain, misalnya kita membandingkan harga barang. Saat kita ingin membeli sabun, kita membandingkan harga di dua toko. Di toko A, harga sabun tersebut itu 10.000. Tapi di toko B, harga sabun tersebut itu 9.000. Lalu akhirnya kita pasti akan memilih untuk membeli di toko B karena lebih murah. Nah, hal ini mencerminkan perilaku rasional, yaitu berusaha mendapatkan barang dengan harga termurah dan juga berkualitas sebanding demi efisiensi pengeluaran. Atau contoh lain, misalnya penggunaan listrik secara hemat. Kita mematikan lampu saat siang hari dan juga mencabut charger jika tidak digunakan. Nah, tindakan ini menghemat biaya listrik. Dalam ilmu ekonomi, tindakan ini termasuk dalam cara mengelola sumber daya dengan bijak agar tidak boros ataupun merugikan keuangan kita. Dalam ilmu ekonomi, terdapat beberapa pihak yang terlibat dan juga saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada rumah tangga, ada perusahaan, pemerintah, dan juga luar negeri yang berperan sebagai pelaku ekonomi internasional yang terlibat dalam ekspor, impor, serta kegiatan perdagangan global. Pernah nggak sih kamu bingung harus pilih kerja sambilan biar ada uang atau fokus kuliah biar nilainya nggak turun? Atau pas di kantin kamu mikir, mau beli es kopi atau simpan duit dulu buat makan nanti ya? Nah, tanpa kita sadari, semua itu adalah keputusan ekonomi. Ilmu ekonomi itu nggak melulu soal angka dan juga grafik. Sebenarnya, ekonomi itu ngomongin tentang gimana kita ngambil keputusan saat hidup ini serba terbatas. Dalam hidup, kita pasti punya banyak keinginan. Tapi sayangnya waktu, tenaga, dan juga uang kita terbatas. Karena itulah kita harus memilih. Nah, saat memilih, kita bisa mulai dengan mikir, kalau aku ambil pilihan ini, apa untung dan ruginya ya? Misalnya nih, kerja 4 jam dapat uang 100.000. Tapi jadi nggak sempat belajar nih. Kira-kira mana yang lebih penting buat kamu? Terus jangan lupa juga nih soal biaya kesempatan. Maksudnya gini, setiap kali kamu pilih satu hal, pasti ada hal lain yang kamu korbankan. Misalnya, kamu milih nongkrong. Itu artinya kamu ngorbanin waktu tidur atau belajar. Jadi sebelum ambil keputusan, coba tanya deh,
Apa yang harus aku tinggalin kalau aku pilih ini? Ekonomi juga ngajarin kita buat mikir pelan-pelan. Nggak harus langsung ambil keputusan yang besar. Kadang cukup tanya aja, kalau aku nambah 1 jam kerja, untungnya lebih besar atau enggak ya? Pikirin dari hal yang lebih sederhana dulu deh, biar lebih realistis. Dan satu hal lagi, manusia itu cenderung milih yang paling untungin. Kita juga gampang banget terpengaruh sama hal-hal yang kayak diskon, promo, atau bonus. Itu disebut dengan insentif. Misalnya, tadinya nggak ada niat buat beli baju, tapi pas lihat tulisan diskon 70% misalnya, akhirnya beli juga. Nah, itu contoh keputusan ekonomi juga. Kenapa sih penting banget belajar ekonomi? Karena ekonomi ini ngebantu kita untuk memahami cara mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan ilmu ekonomi, kita bisa membuat keputusan yang bijak, seperti mengatur keuangan, menetapkan prioritas, dan merencanakan masa depan secara lebih terarah. Ekonomi juga mengajarkan kita bagaimana pasar bekerja, bagaimana harga terbentuk, dan bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selain itu, memahami ekonomi dapat membantu kita untuk menjadi warga negara yang kritis dan juga bijak dalam menghadapi isu-isu seperti inflasi, pengangguran, dan juga kemiskinan. Jadi kesimpulannya, dalam hidup, kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Biar keputusan kita lebih bijak. Coba deh pikirin dulu untung ruginya. Sadar sama apa yang kita korbankan, dan jangan lupa pikirnya pelan-pelan juga boleh. Ekonomi nggak harus ribet, yang penting kita ngerti cara mikirnya.